Aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah atau tidak, kata Umar bin Khattab. Aku tidak tahu doaku yang lama-lama itu dikabulkan Allah atau tidak, tapi aku terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Oleh sebab itu doa kita tiga kemungkinan. Yang pertama, langsung dapat seperti yang kita minta. Yang kedua, ditunda Allah sampai waktunya sesuai menurut ilmu Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari bala senilai yang kita minta. Bisa dipahami? Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Ustaz Somad sebelum ke Lampung ini berdoa. Setiap negeri yang mau saya datang itu saya berdoa, supaya selamat pergi, selamat pulang, selamat hidup, selamat mati. Makanya kita selalu diminta doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Tapi sebagus-bagus doa itu kalau didahului sholat sunat 2 rakaat. Nah, ini yang paling bagus. Sebelum doa itu sholat sunat dulu 2 rakaat. Sholatnya apa Pak Ustaz? Ya terserah. Kalau kebetulan pagi sholat duha, kalau kebetulan mau tidur malam sholat witir. Tidak pagi tidak malam, sholat sunat mutlak. Kalau terikat dengan sesuatu, sholat sunat masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat malam, sholat sunat tahajud. Sholat sunat tidak terikat dengan apapun, sholat sunat mutlak namanya. Usollinya usolli sunnatan. Usolli, saya sholat sunat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hajat tertentu, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu sama seperti sholat tahiyatul masjid, habis selesai itu barulah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah. Yang kedua, doa itu diawali dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa kita tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak dengan sholawat. Saya tak percaya Ustaz Somad. Itu buktinya waktu sholat subuh. Sholat subuh itu tak ada sholawatnya. Ada. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tetap di ujungnya ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masjid doa subuhnya pakai kunut. Yang pakai kunut bagus, yang enggak pakai kunut pun bagus. Yang tak bagus yang tak salat subuh. Tak usah dipermasalahkan. Saya tadi sekedar nanya supaya contoh yang saya kasih itu connect. Salat sunat dulu bagus, diawali dengan sholawat, berwudu. Ustadz ini jelaskannya salah Pak Ustadz, mestinya berwudu dulu baru sholat sunat. Mana tahu habis sholat sunat wudunya batal. Lalu kemudian dia tajdidul wudu namanya, memperbaharui wudu. Wudu ini bagus. Oleh sebab itu maka dia berwudu dulu bersih. Tapi ini bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Berwudu ketika berdoa bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, tapi sunat. Mana tahu ada orang ketika diminta, saya misalnya sedang duduk-duduk, datang jamaah, Ustaz Somad, tolonglah bacakan air nih Ustaz, anak saya sakit Pak Ustaz. Langsung aja saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana, sembuhkanlah anak kami ya Allah. Tawil umrahu, panjangkan umurnya ya Allah. Sahih jasadahu, sehatkan badannya ya Allah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Habis itu baru diminum. Apakah mesti berwudu dulu saya? Kalau berwudu bagus. Andai tidak berwudu pun tidak, sebab tidak menyebabkan jadi batal. Karena dia bukan sholat. Nah, ini yang ketiga. Sholat sunat dulu, bagus. Dengan sholawat, memang disyaratkan. Berwudu afdal. Yang keempat, menghadap kiblat.
Saya jadi imam solat. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Miring saya ke kanan. Mohon maaf Pak. Kefal Syekh? Tamam, kuas. Miring saya ke kanan. Kenapa imam itu kalau selesai solat dia miring ke kanan? Karena makmum di belakang minta barokah sebelah kanan. Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi miring ke kanan. Tapi ada juga imam yang selesai solat menghadap ke jamaah. Imam masjid ad-du'a miring ke kanan atau menghadap ke jamaah? Nampaknya sudah lama tak solat berjamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah bagus. Yang ngadap ke kiblat nggak balik-balik ke belakang juga nggak apa-apa, karena solatnya udah selesai. Jangan kelahi gara-gara itu. Nabi menghadap ke belakang, Nabi menghadap ke jamaah. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi, memeriksa satu-satu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Kata Nabi. Sekarang kalau ditanya begitu, mana si fulan? Protokol kesehatan Pak Ustaz. Mana si fulan? Nah, jadi kita tetap sholat berjamaah ke masjid dengan ikut protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Jadi jangan ini jadi alasan. Kenapa nggak ke masjid? Covid Pak Ustaz. Padahal sebelum Covid datang memang nggak ke masjid juga. Nah, oleh sebab itu ini yang keempat, bahwa menghadap kiblat. Karena kiblat itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah arah wajahmu ke Masjidil Haram. Bukan Allah di dalam Ka'bah itu, na'udzubillah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kalau salat itu menghadap ke arah kiblat? Karena kiblat itu qiblatud du'a. Karena kiblat arah Ka'bah itu adalah qiblatud du'a. Kiblatnya doa ke sana, maka kita berdoa ke sana. Tapi nanti kalau ada ustadz yang berdoa selesai acara berikut ini, mari kita aminkan doa yang akan dipandu oleh Al-Mukarram Ustadz. Ustadznya menghadap ke jamaah. Bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kan nggak mungkin nanti saya baca doa, jamaah sekalian saya menghadap. Tapi kalau dia menghadap kiblat, baik juga, baik, afdal. Tapi andai dia menghadap jamaah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Kita berbicara tentang afdal berdoa. Yang kelima, kalau kita berdoa sendiri diaminkan oleh orang lain, maka yang berdoa diaminkan itu lebih afdal. Qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Padahal yang berdoa satu orang. Yang berdoa itu Nabi Musa alaihissalam, tapi yang mengaminkannya Nabi Harun. Rabbi shrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu lidahku. Yafqahu qawli, supaya aku bicara orang lain faham. Saya sudah bicara 27 menit. Dimulai jam 4, sekarang jam 4 27 menit. Paham tak jamaah selama saya bicara 27 menit nih? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Jadikanlah untukku seorang penolong, Haruna akhi. Nabi Harun yang menyelamatkan, menolong aku menghadapi Bani Israel, ya Allah. Nabi Harun mengaminkan, amin. Ini sekarang banyak orang berdoa, yang lain tak ada mengaminkan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Yang lain diam aja, terserah kau lah mau kabul mau tidak. Nah, jadi kita menyebutkan amin. Amin artinya kabulkanlah ya Allah. Itulah mengapa selesai baca Al-Fatihah amin. Karena Al-Fatihah itu setengahnya pujian, setengahnya doa. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian.
Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Maliki Yaumiddin, pujian. Nah, masuk ayat yang kelima, setengahnya pujian, setengahnya doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta. Minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang pernah Kau berikan kepada 4 orang. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tapi bukan jalan yang Kau berikan kepada 2 orang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Saya sangka tadi karena pakai masker nggak bersuara lagi. Ternyata masih bersuara. Amin. Arti amin, istajib ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Makanya kalau ada orang berdoa itu kita katakan amin. Yang keenam, dianjurkan sebelum berdoa itu puji-pujian. Memuji dulu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Rahmanu ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Fa'alul lima yurid ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun ya Malikal Mulki. Itu semua adalah puji-pujian. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam. Di ujung-ujung ya Ahad, ya Somad. Ada nama Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Somad. Itu mesti saya sebutkan. Tak mungkin tak saya sebutkan kan? Lalu kemudian setelah itu barulah minta kepada Allah. Makanya kadang Pak Kiai berdoa itu lama sekali. Menyampaikan puji-pujian dulu kepada Allah, karena pujian itu bukan punya kita. Jangan mau dipuji-puji gila pujian. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang suka dipuji-puji itu menunjukkan akalnya lemah. Kalau ada orang suka dipuji-puji, itu akalnya lemah. Sejak Bapak Kades menjadi Kades, desa ini menjadi desa. Apa ini puji-puji? Oleh sebab itu jangan mau gila dipuji-puji. Cukup yang memuji itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tak pernah memuji dirinya. Nabi menyiapkan pasir. Kata Nabi, siapa yang memuji-muji kamu melebihi melampaui batas, fa'fuwa ala wujuhimit turab. Lemparkan pasir itu ke wajahnya. Kalau ada yang suka muji-muji, siapkan pasir. Begitu dia muji. Kenapa? Karena itu berarti salah satu jebakan-jebakan setan. Oleh sebab itu jangan gila pujian. Makanya di dalam Fatihah itu kita pujiannya hanya milik Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita puji itu Allah. Maka setelah itu barulah kita memuji Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian memuji Allah, memuji Nabi, memuji malaikat-malaikat, memuji orang-orang soleh. Nah, itu kemudian barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keenam. Yang ketujuh adalah bahwa kita berdoa itu ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kamu kepada Allah itu tadarru'. Tadarru' artinya rendah diri, rendah hati, merendah. Makanya kadang ada orang yang berdoa itu sampai menangis. Apalagi doa malam i'tikaf 10 Ramadan. Berdoa, ya Allah. Kau kenapa menangis? Baju hari raya belum beli Pak Ustaz. Dua kemungkinan. Ada orang sakit atau pejabat lewat. Kalau ambulan lewat dulu ada orang sakit atau pejabat lewat. Sekarang tambah satu lagi, ustadz lewat. Ustadz sekarang lewat pakai ambulan juga. Bukan pakai ambulan, pakai sirine. Nah, yang ketujuh ini adalah bagaimana kita berdoa itu merendahkan diri.
Ya Allah, aku hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah. Mataku berdosa, telingaku berdosa, otakku berdosa, hatiku ini angkuh, sombong. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku juga tak kuat masuk neraka ya Allah. Dzunubi mithlu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di tengah lautan ya Allah. Tapi aku yakin dan percaya, fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi, engkau pengampun dosa-dosa. Faghfirli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika, aku ni hamba-Mu ya Allah. 'Ala ahdika, aku ni berada dalam perjanjian dengan-Mu ya Allah. Wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku datang membawa nikmat, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat sehat, nikmat suara, nikmat badan, nikmat otak, nikmat jantung, nikmat hati, nikmat buah pinggang, nikmat paru-paru. Wa abu bidzambi, aku datang membawa nikmat-Mu, tapi justru aku datang membawa dosa yang begitu banyak. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa ini, hanya Engkau ya Allah. Begitu kalau doa minta ampun. Ini preman baru tobat, ya Allah aku minta ampun, terserahlah mau Kau ampunkan, ampunkan, tidak pun enggak apa-apa. Gimana orang berdosa tapi tak merasa dirinya berdosa, tak mengaku berdosa. Fabeku, kata Nabi, menangislah kamu. Kalau kamu belum sanggup menangis, buat dirimu seakan-akan menangis. Oleh sebab itu maka buat diri kita ini merasa rendah, merasa hina, merasa tak ada apa-apa, merasa kita akan mati, merasa kita akan masuk ke liang lahat, dijepit oleh tanah, merasa amal kita tak bisa menolong kita. Oleh sebab itu maka ketika kita sedang merasa diri kita rendah, man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajat dia insyaallah. Ini semua jamaah yang merendahkan diri di bawah ini akan diangkat Allah derajatnya. Yang di atas ini udah diangkat. Yang di atas sudah diangkat. Anak-anak muda ini soleh-soleh semua insyaallah. Ibu-ibu ini solihah-solihah semua insyaallah. Nah, lalu kemudian yang ke-8, berdoa kepada Allah itu, la tajhar bi salatika, jangan suaramu melengking terlampau tinggi, wala tukhafit biha, jangan pula sampai tak kedengaran. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah antara itu, jangan melengking terlampau tinggi, jangan pula sampai tak ada suara sama sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari yang pertengahan. Berdoa pertengahan. Ini kadang ada orang berdoa sampai tak kedengaran sama sekali. Apa yang kau minta tadi? Antara aku dengan Tuhan aja. Sebetulnya kalau kita nggak bersuara, Allah tahu nggak? Tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam dirimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri, daripada urat nadimu sendiri. Kami lebih dekat, kata Allah. Jadi sesungguhnya kalau kita berdoa, kita buat bersuara, itu sesungguhnya bukan untuk Allah, tapi untuk meyakinkan diri kita. Ya Allah, ini aku ternak puyuh, di kandangnya ada 1000 ekor. Tolong jangan sampai nanti gara-gara suara pesawat puyuh-puyuh ini stres nggak bertelur. Meyakinkan diri kita. Dan kalau didengar oleh orang di sebelah kita, diaminkannya. Dan malaikat-malaikat ingin mengaminkan doa kita. Itu sebenarnya. Tapi kemudian jangan kita berdoa terlampau melengking seperti orang marah-marah. Ini sekarang banyak orang doa seperti marah. Allahumma salli ala Muhammad fid wa antum fil jasad wa antum maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut. Begitu kalau berdoa, dirayu Allah itu. Nah, ini yang ke-8. Berikutnya yang ke-9. Yang ke-9 saat kita berdoa itu adalah bahwa kita penuh keyakinan bahwa doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinun, bahwa kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kamu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, ya, saya sudah berdoa, kenapa tak dikabulkan Allah Pak Ustaz? Apa doamu? Saya ingin punya anak Pak Ustaz. Berapa umurmu udah? Udah 40 tahun, belum juga punya anak Pak Ustaz. Kenapa? Belum nikah. Jadi doa ini ada juga syaratnya. Tak mungkin turun anaknya langsung dari planet Mars kan? Emangnya Mr. Bean. Oleh sebab itu ada sebabnya. Itu makanya ada hukum sebab akibat. Begitu juga kadang jamaah ini komplain sama Ustaz, kenapa doa saya nggak dikabulkan Pak Ustaz? Masa saya sudah menikah sekian tahun nggak ada anak? Itu tetangga saya baru nikah Januari, April lahir. Itu bukan doa terkabul, kecelakaan. Mandi di kolam renang. Oleh sebab itu ada juga sebab akibatnya. Ustaz Somad, ini doa saya kenapa belum dikabulkan juga? Semuanya komplain ke saya. Doanya tak dikabulkan, marahnya ke saya. Nabi Musa alaihissalam berdoa 40 tahun baru dikabulkan Allah. Kamu komplain sama saya, doamu tak dikabulkan Allah. Nabi Musa Khalilullah, kekasih Allah, 40 tahun berdoa baru dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Berapa lama dia berdoa? Nabi Ibrahim berdoa 86 tahun. Doanya Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim minta anak soleh. 86 tahun baru lahir Ismail. 99 tahun baru lahir Nabi Ishak. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah kiblat. Dulu arah kiblat itu ke Baitul Maqdis. 18 bulan, 17 bulan, 18 bulan baru turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi Musa 40 tahun, Nabi Ibrahim 86 tahun, Nabi Muhammad 17 bulan. Kau berdoa kapan? Baru 2 hari yang lalu Pak Ustaz. Memangnya kau siapa? Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu tetaplah terus berdoa kepada Allah. Sama macam anak minta pisau. Mama minta pisau, minta pisau, minta pisau. Ibu kasih apa enggak, Bu? Kenapa tidak kasih? Anak umur 5 tahun dikasih pisau, habis gorden-gorden dipotongnya. Untung tak bapak itu dipotongnya. Kau belum dapat layak, belum cukup umur kau untuk dapat itu. Ini banyak nih adik-adik ini minta mobil, baru kelas 1 SMA. Ya Allah kasihlah aku mobil. Kalau kau dikasih mobil tak apa-apa kerjamu. Habis tiang listrik itu kau panjat. Oleh sebab itu belum ada ilmu. Yang lebih mengerti tentang kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ke-10. Yang ke-9, yakinlah bahwa Allah kabulkan. Yang ke-10, kita mesti masuk salah satu dari yang 3 ini. Ini yang ke-10. Pertama, mendoakan. Kedua, didoakan. Ketiga, minta doa. Kita mesti masuk di antara yang 3. Pertama, mendoakan. Kedua, didoakan. Ketiga, minta doa. Maka saya minta doa sama jamaah. Boleh? Karena saya mengatakan tidak boleh keluar dari 3. Mendoakan orang lain, didoakan oleh orang lain, minta doa kepada orang lain. Maka saya minta doa kepada seluruh jamaah Masjid Ad-Du'a, matikan ya Allah, matikan Abdul Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang.